Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya atas nama Sumardi bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, saya atas nama Nur Haira. Kami merupakan mahasiswa Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan sebelumnya saya akan membacakan sebuah quotes bahwa pendidikan bukan hanya ke sekolah, ke kampus untuk mendapatkan sebuah ijazah, melainkan soal bagaimana untuk memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 akan meresensi sebuah buku yang berjudul Human Capital Development. Adapun bukunya itu tampilan depannya seperti ini dan tampilan belakangnya itu seperti ini, atau bisa dilihat di gambar samping. Kemudian buku ini ditulis langsung oleh Bapak Dr. Edi Kisradi SEMM selaku Ketua Kaprodi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar dan ditemani oleh Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Rahman Rahim SEMM. Buku ini sebagai bahan ajar mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada Januari 2019 oleh penerbit NEM selaku anggota IKAPI. Buku ini membahas tentang Human Capital Development atau pengembangan sumber daya manusia yang disusun langsung oleh penulis dengan tujuan yakni untuk mempermudahkan pembaca untuk memahami dari segi teori pengaplikasian yang mengenai pengembangan sumber daya manusia. Lalu, buku ini terdapat poin-poin penting yang telah diuraikan oleh penulis dan antaranya yang pertama, intellectual capital atau kompetensi, yang kedua, human resource development atau HRD, yang ketiga, performance development, yang keempat, komponen intellectual capital, yang kelima, contoh-contoh riset bidang manajemen sumber daya manusia, yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Kemudian untuk lebih jelasnya, saya persilakan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan resensi buku sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa dalam buku Human Capital Development terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu intellectual capital atau kompetensi, di mana intelektual dalam pembahasan buku ini memiliki makna yang sama dengan kompetensi yang menunjukkan kemampuan sumber daya manusia. Menurut Pak Edi Jusriadi, istilah kompetensi mulai muncul pada tahun 1596 dan mulai populer pada tahun 1993, sehingga kompetensi merujuk pada karakteristik perilaku yang menggambarkan dalam motif, sifat, konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya, Human Resource Development menurut Pak Edi Jusriadi bahwa merupakan bidang kajian dan praktik yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas belajar baik dalam level individu, kelompok, dan organisasi. Human Resource Development merupakan bagian dari sumber daya manusia dan dapat pula berdefinisi pengembangan sumber daya manusia memiliki 3 prinsip utama, yaitu yang pertama, pelatihan dan pengembangan, yang kedua, pengembangan organisasi, dan pengembangan karir. Selanjutnya, performance development ada terbagi menjadi 2, yaitu teori kinerja. Nah, menurut Pak Edi Jusriadi bahwa kinerja dan prestasi kerja mengandung substansi yang sama dalam rangka pencapaian hasil kerja sebagai cerminan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas. Yang kedua, pengembangan kinerja sumber daya manusia, bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan yang dapat dilakukan, bahwa performa sama dengan ability kali motivation. Nah, di mana ability diperoleh melalui proses pelatihan dan pengembangan,
Sedangkan motivasi didorong oleh adanya motif atas kebutuhan dari pekerjaan, penghargaan atas lingkungan kerja, dan kebutuhan atas imbalan. Selanjutnya, komponen intelektual kapital dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, human capital. Menurut Edith Setiadi bahwa human capital lebih fleksibel dan mendasar dibandingkan dengan konvensi human capital. Yang kedua, struktural kapital. Menurut Edith Setiadi, struktur kapital adalah pengetahuan yang berada di dalam organisasi yang terdiri atas rutinitas organisasi, prosedur, sistem, budaya, dan database. Yang ketiga, relational capital adalah penciptaan hubungan kerja dan hubungan kerja yang harmonis baik secara internal organisasi ataupun eksternal organisasi. Nah, kelangsungan suatu institusi perguruan tinggi tergantung pada dukungan internal dan stakeholder, sehingga harus terbangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara perusahaan atau institusi perguruan tinggi dengan stakeholdernya. Selanjutnya, contoh-contoh riset di bidang manajemen sumber daya manusia. Adapun contoh judulnya, yang pertama, upaya pengembangan intelektual kapital dalam mendukung perilaku kerja dan kinerja dosen PTN di Sulawesi Selatan. Hasil penelitian dari riset tersebut adalah: pertama, pendidikan formal berkontribusi positif dalam mendukung intelektual kapital. Yang kedua, pendidikan non formal berkontribusi positif dalam mendukung intelektual kapital. Yang ketiga, pendidikan nilai al-Islam dan Muhammadiyah berkontribusi positif dalam mendukung intelektual kapital. Yang keempat, pendidikan nilai al-Islam dalam Muhammadiyah berkontribusi positif dalam mendukung perilaku kerja. Yang kelima, intelektual kapital berkontribusi positif dalam mendukung perilaku kerja. Keenam, intelektual kapital berkontribusi dalam mendukung kinerja dosen. Dan terakhir, perilaku kerja berkontribusi positif dalam mendukung kinerja. Bagian selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, yang ketiga pendidikan al-Islam dan Muhammadiyah, yang keempat intelektual kapital, dan yang kelima perilaku kerja. Selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Adapun kelebihannya yaitu signifikan untuk menunjang dan meningkatkan ilmu dan semangat daya saing dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena dalam meningkatkan performa harus membutuhkan suplai pengetahuan seperti yang dijelaskan dalam buku Human Capital Development. Adapun kelebihan-kelebihannya yaitu yang pertama, sangat berguna untuk tenaga pengajar dan mahasiswa menjadikan referensi. Yang kedua, pembahasannya secara rinci pada konsep. Yang ketiga, dilengkapi contoh kasus dan riset. Yang keempat, menggunakan teori para ahli dan landasan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun kekurangan-kekurangan dalam buku ini yaitu yang pertama, kertas buku mudah terlepas. Yang kedua, banyak istilah asing dan bahasa ilmiah yang mungkin ketika orang awam dalam dunia STM akan merasa kebingungan ketika membacanya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait kesimpulan dan saran-sarannya. Adapun kesimpulannya, buku Human Capital Development adalah buku yang sangat menarik untuk dibaca karena terdapat banyak ilmu yang bisa kita peroleh dalam buku tersebut yang memberikan suplai pengetahuan untuk tenaga pengajar maupun yang diajar untuk bersaing dalam suatu organisasi atau perusahaan guna mencapai tujuan yang kita inginkan. Adapun saran untuk buku ini ke depannya yaitu pertama, penulis sebaiknya mempermudah kosakata dalam menempatkan kalimat yang mudah dipahami. Kedua, meneliti dan menyimak kembali setiap tulisan atau kata agar tidak ada lagi penting.